Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Cahaya Loka e-Learning, sebuah media alternatif untuk menambah wawasan perjalanan kehidupan sahabat dengan cara yang lebih mudah. Baiklah sahabat, saatnya kita masuk pada tips persiapan berkisah. Kisah-kisah yang kita tampilkan dapat berupa kisah tentang Nabi, tentang Rasulullah, tentang para sahabat, ataupun kisah-kisah Israiliyat. Yang pertama adalah kuasai betul alur cerita dari sumber yang terpercaya. Kedua, ceritakan apa adanya. Ketiga, fokus pada inti cerita, dialog yang kuat, penekanan adegan heroik agar cerita menjadi menarik. Yang keempat adalah sunting cerita secara bijaksana sesuai kebutuhan. Yang kelima, banyak membaca beraneka ragam kisah sejarah untuk memperkaya hasanah kisah. Dan yang terakhir, ajak peserta mengambil hikmah atau ibroh dari kisah yang kita sampaikan. Sahabat, sekarang mari kita praktekkan. Ada sebuah lagu berjudul Aku Seorang Kapiten yang mungkin telah sahabat kenal sebelumnya. Bagaimana jika sahabat menyanyikan lagu tersebut dengan menggunakan suara besar dan juga suara kecil sebagai langkah awal untuk berlatih menyampaikan cerita dengan cara yang menarik. Contohnya dengan suara besar, aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Dan dengan suara kecil, kalau berjalan, prok, 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 aku seorang kapiten. Sambil berlatih menggunakan suara besar dan suara kecil, sahabat juga dapat berlatih seolah-olah menjadi seorang kapiten yang memiliki pedang panjang dan berjalan dengan sangat gagah menggunakan sepatunya yang juga sepatu spesial. Maka sahabat bisa berlatih, berekspresi, mengeluarkan suara, dan juga teknik-teknik bercerita dasar lainnya yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Sebagian sahabat mungkin bertanya bagaimana caranya kita mulai untuk membuka sebuah cerita. Ada beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama dengan setting waktu atau tempat. Contohnya di suatu hari yang ceria, atau di sebuah samudera yang dalam, atau di sebuah ruangan yang gelap, dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan ekspresi emosi. Contohnya adalah dengan membuat ekspresi emosi sedih ataupun takut sesuai dengan tokoh yang kita ceritakan. Selanjutnya adalah suara tak lazim, seperti misalnya suara ambulan, iu, 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 ataupun suara-suara tak lazim lainnya. Yang selanjutnya adalah pernyataan kesiapan. Kita bisa bertanya kepada audiens, apakah semuanya sudah siap mendengar cerita? Jika kalian sudah siap, silakan duduk yang rapi, simpan suaranya, dan pasang senyumnya. Atau selanjutnya dengan potongan cerita. Malam hari itu, Sorky akhirnya pulang dari dokter gigi sambil membawa giginya yang telah dicabut. Mau tahu ceritanya? Sekarang, adik-adik boleh duduk yang rapi untuk mendengarkan cerita tentang Sorky, hiu yang sedang sakit gigi dari awal. Selanjutnya dengan sinopsis. Sinopsis adalah maksudnya sahabat bisa menceritakan ringkasan cerita di awal kepada audiens agar audiens memiliki gambaran akan mendengarkan cerita apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah munculkan tokoh dan visualisasi. Contohnya seperti di pagi hari yang ceria, di dalam samudera yang sangat luas, ada seekor hiu berwarna hitam, bergigi runcing, berhidung mancung, bermata bulat, dan memiliki senyum yang sangat indah. Sahabat sekalian, cerita yang kita sampaikan dapat ditutup dengan kesimpulan atau tanya jawab seputar materi kisah, dengan ikrar atau dengan menemukan pesan cerita,
atau juga dengan menyambung cerita agar anak-anak semakin penasaran mendengarkan cerita untuk hari berikutnya.